fokus dengan keluarga, dosen di salah satu universitas di Kalimantan ini mengundurkan diri. Tak lama setelahnya, ia justru sukses jadi peternak domba. Akibat satu alasan dan faktor lain yang cukup mempengaruhi seseorang, banyak yang memilih untuk berhenti dari pekerjaannya yang nyaman. Karena ingin fokus pada hal lain seperti keluarga, maupun alasan-alasan lain yang dirasa jauh lebih penting, hingga membuat beberapa orang merelakan profesinya. Setelah mereka meninggalkan profesinya, mereka akan menjadi pribadi yang tidak pantang menyerah. Mereka berhasil untuk kembali bangkit dan meraih kesuksesan yang jauh lebih tinggi dibandingkan profesi sebelumnya. Kisah sukses jatuh bangun ini juga dialami oleh seorang mantan dosen. Ia mengundurkan diri dari salah satu universitas di Kalimantan. Dirinya mengaku ingin fokus pada keluarga. Namun siapa sangka dirinya kini sukses berternak domba. Vita Krishna adalah seorang mantan akademisi yang banting setir beternak domba. Mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang dosen, Vita ternyata justru mampu menciptakan peternakan domba yang sukses dan berteknologi tinggi. Berlokasi di Dusun Bero, Kelurahan Hargo Binangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Peternakan Sinatria Farm yang dikelola oleh Vita punya kandang domba yang tidak bau sama sekali. Menerapkan teknologi berkualitas tinggi, kandang domba milik Vita ini menerapkan kandang terkoneksi atau kandang domba modern tanpa bau. Dulu, ia seorang akademisi yang mengajar di Kalimantan Timur. Karena satu hal, ia harus fokus dengan keluarga sehingga membuatnya resign. Setelahnya, ia tetap mencari aktivitas agar tetap produktif untuk menerapkan ilmunya. Sehingga ia yakin dengan dirinya bahwa bisnis peternakan domba ini merupakan peternakan sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Krishna Dewi. Saya adalah owner dari Sinatria Farm yang terletak di Dusun Bero, Kelurahan Harjo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, ide awal dari saya membuka peternakan domba, dulu memang saya seorang akademisi. Saya ngajar di Kalimantan Timur. Kemudian karena sesuatu hal urusan keluarga sehingga saya harus fokus dengan anak-anak. Waktu itu anak saya juga sakit sehingga saya resign. Nah, yang membedakan di Sinatria Farm dengan peternakan-peternakan yang lain adalah kami membuat kandangnya itu adalah dengan sistem terkoleksi. Jadi ada sentuhan teknologi yang ada di sini. Teknologi yang sangat sederhana yang langsung bisa diaplikasikan oleh para peternak di Indonesia. Kenapa alasannya? Kenapa kok saya membuat kandang sistem terkoleksi? Dan ini juga nama yang kemudian kami buat sendiri ya. Kenapa disebut dengan terkoleksi? Karena kami mengoleksi urin dan fesesnya. Nah, kenapa kami mengoleksi urin dan fesesnya? Karena kami pernah ditolak warga. Mereka tidak mau kami ada di sekitar mereka karena ada bau. Yang akhirnya kami nggak jadi membuka peternakan di situ. Itu yang membuat kami, oke lah kalau gitu kita harus menyelesaikan masalah ini. Dan kalau masalah ini kita selesaikan, insya Allah nanti peternakan-peternakan di Indonesia itu akan lebih banyak, lebih berkembang, dan bisa menyelesaikan masalah polusi bau. Ia melibatkan dan mengkaryakan anak-anak muda yang tinggal di sekitar peternakannya. Vita memiliki kandang domba, lahan hidroponik, kandang kelinci, dan berbagai lahan lain yang dikelola dalam satu kawasan yang sama. Bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia menjadi landasan utama Vita untuk mengkaryakan banyak anak muda di sekitarnya. Ia mendapatkan tawaran untuk memaksimalkan lahan kosong di dusunnya. Vita mengenalkan pada masyarakat sekitar bahwa dirinya akan menyulap lahan tersebut menjadi komunitas pertanian dan peternakan yang menguntungkan warga sekitar. Keluhan peternakan yang seringkali menimbulkan polusi bau dan suara
Kita memutar otak untuk mencari lahan baru yang menerapkan peternakan terkoleksi agar meminimalisir bau dari domba. Terkoleksi ini merupakan istilah yang diberikan oleh Vita, yang berasal dari sistem pengolahan limbah hewan sehingga tidak menimbulkan bau yang menyengat. Urin, feses, dan berbagai kotoran serta limbah dari hewan dikumpulkan untuk kemudian diolah agar tidak mengeluarkan bau busuk yang mengganggu. Ia berharap cara ini dapat menjadi percontohan bagi peternakan-peternakan yang ada di Indonesia. Hasil dari penerapan peternakan modern ini mendatangkan banyak keuntungan bagi kita. Pemisahan limbah dan kotoran membuat hewan menjadi lebih sehat, sehingga angka mortalitas hewan ternak lebih kecil. Selain itu, perawatan hewan ternak juga menjadi jauh lebih mudah karena kotoran dan limbah sudah secara otomatis terkumpul sendiri. Ia memelihara domba ekor tipis dan domba jantan asli Garut. Menurutnya, hewan ternak di sini begitu laris dan menjadi produsen utama bagi pasar ternak di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya. Ia juga mengutamakan pendidikan dan pengembangan pada masyarakat setempat. Vita mengalihkan keuntungannya untuk memberikan edukasi secara gratis kepada warga sekitar tentang teknik yang benar untuk merawat domba dan memanfaatkan potensi anak muda di sekitarnya. Yang membuat bau itu apa gitu? Yang membuat bau adalah urinnya. Itulah kenapa kami mengoleksi urinnya. Nah, sistem terkoleksi itu kami buat dengan cara apa? Dengan cara membuat 2 lapisan di bawah kandang. Lapisan pertama berupa jaring yang di situ nanti ketika feses itu turun, dia akan tertampung di jaring dan kita buat sisi itu menjadi miring sehingga langsung lari ke talang. Sama dengan urin lewat jaring masuk ke bawah gitu ya, kita tampung di fiber yang kita buat miring juga. Nanti kemudian dia akan masuk ke talangnya kita buat miring juga, miring sedikit saja karena air pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan itu langsung kita tampung. Nah, ini yang menjadi inspirasi untuk peternak-peternak di Indonesia mudah-mudahan gitu ya. Nanti dengan bahan apa saja silahkan, tidak harus bahannya sama persis dengan Sinatria Farm, tapi prinsipnya adalah bagaimana urin itu bisa terkumpul, bisa langsung dikondisikan, feses pun demikian gitu. Nah, dengan sistem kandang kami, alhamdulillah produktivitas ternak juga lebih bagus, kemudian limbah juga tertangani dengan baik, semua bisa termanfaatkan, bahkan warga sekitar pun juga bisa memanfaatkan hasilnya.